penonton Cokro TV, balik lagi sama gue Egracia dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Nah, buat kalian nih, Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh dan kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, langsung ke berita pertama nih, Gra. Nah, lu kemarin ngerasain gempa nggak nih, Gra? Kemarin gue ngerasain tuh, gue kan lagi bikin laporan kan, ketik gitu, bikin naskah. Tiba-tiba laptop komputer depan gue tuh goyang. Waduh. Nah, ternyata emang gempa, Bang. Nah, iya nih, infonya ini gempa itu terjadi pusatnya ada di Cianjur. Kekuatannya itu sampai 5,6 M. Wow. Badan Penanggulangan Infrastruktur Bencana Daerah atau BPBD ngelaporin data kerusakan infrastruktur dan bangunan. Imbas dari gempa bumi ini ada di 2.345 unit rumah atau bangunan. Waduh, 2 jembatan banyak ya. dan jalan dan juga longsor di jalan nasional. Aduh, iya sih, gue kemarin juga baca. Kemarin dampaknya tuh ya ke bangunan rumah, gedung, toko. Terus juga ada korban jiwa, Bang. Mau dia meninggal ataupun luka-luka. Nah, iya tuh Gra, bener banget. Gak hanya kerusakan infrastruktur loh, Gra. Ada, gue dapat baca info 162 orang meninggal dunia. Aduh, dan ya 326 orang itu luka-luka. Hampir totalnya itu, kalau gue dapat info kemarin ada 13.784. Oh, Nah, terus itu sekarang ada beberapa yang lagi ngungsi juga kan. aduh, ya semoga korban gempa ini lekas pulih ya, Bang. Amin, amin, Kerusakannya amin, dan segera diperbaiki juga. Bener, amin, amin, amin. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya ya, Bang. Kemarin gue baca kalau Presiden Jokowi ngingetin nih buat para capres dan cawapres di tahun 2024 kalau jangan sampai ada politisasi agama. Tuh. Beliau berkali-kali nyeruin untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Tuh. Soalnya bangsa Indonesia ini pernah ngerasain dampak buruk dari politisasi agama. Tuh, dari politisasi suku, ras, atau golongan. Makanya, kata beliau, cara-cara itu yang manfaatin SARA, itu tuh harus dihindari. Bener tuh, Gra. Karena politisasi SARA ini kan bahaya banget ya buat negara kita, apalagi negara Indonesia. Orang lagi kondisi kayak gini kan kita harusnya beragam, saling memeluk lah ya, saling menjaga. Iya, bener banget. Intinya tuh ya Pak Jokowi ini ngajak seluruh pihak buat ngejaga suasana gitu, yang teduh dan kondusif gitu kan, menuju tahun politik dan pilpres pada 2024 nanti. Pokoknya yang gue baca tuh ya perkataan Pak Jokowi ini dapat respon positif dari pihak-pihak lain juga gitu. Iya, bener tuh, Gra. Kata Pak Jokowi juga debat boleh, Bener silakan banget. aja. Silahkan. Buat ngebawa negara ini jadi lebih baik juga silakan aja. Tapi jangan bikin isu SARA gitu loh. Itu politisasi dia. agama. Duh, jangan deh teman-teman. Setuju nggak teman-teman di sini? Duh, setuju lah. Oke, kita lanjut ke berita terakhir nih, Gra. Kemarin tuh gue sempat dapat video viral yang ada siswa lagi marah-marah nih ke polisi. Waduh. Ya nggak, dan dia tuh soalnya ditilang kan, dia ditilang, nggak pakai helm, nggak ada surat-surat, terus dia marah-marah tuh. Itu infonya kabarnya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Waduh. Tapi sebenarnya bukan itu yang bikin siswa ini ngamuk. Apa tuh? Nah, dia tuh marah karena dia direkam. Oh. Karena jangan rekam gua. Nah, itulah gitulah. Ya menurut gue ya Bang, ya sebagai orang yang sering rekam-rekam nih, suka bikin SG segala macam, ya kita harus ngejaga privasi orang juga gitu kan. Jangan main rekam aja. Tapi ya di sisi lain ya si siswanya ini salah dong. Orang belum punya SIM, nggak pakai helm, ya ngeboncengin orang lagi kan. Takutnya kan gimana gitu kan. Nah cara dia maki-maki juga salah gitu. Ya kan bisa dibicarain baik-baik kan. Ya kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi ya sama-sama lah. Ya kalau ngerekam di tempat umum ya it's okay lah sebenarnya, karena itu kan tempat umum kan ya. Tapi kan siswa itu juga belum punya SIM, belum punya surat, terus nggak pakai helm ya wajar lah kalau polisi ngelakuin hal kayak gitu. Dan macem-macem deh ya. Jangan macem-macem deh pokoknya. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Seruling Senja di video catatan Syafiq Hashim yang judulnya Tanda-tanda Perubahan Dunia Islam Saudi Arabia Rayakan Halloween. Komentarnya gini,
Sebenarnya kita lebih bangga jadi bangsa Indonesia. Setiap daerah punya ragam budaya, adat, dan tariannya. Yang pasti nafasnya agama. Entah Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, tapi pengarah kepada memuji dan syukur ke pencipta seperti di Bali, Aceh, Sumatera, Melayu, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Jangan lelah mencintai Indonesia dan menjaga persatuan. Inilah yang ditinggalkan leluhur dan para pahlawan yang mati demi Indonesia, yaitu persatuan. Waduh, gimana nih Bang? Mungkin komentar ini negesin ya, bahwa Indonesia itu punya keanekaragaman budaya yang berasimilasi dengan agama yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau di Saudi Arabia lagi ngalamin kejutan kebudayaan, ya itu nggak berlaku buat kita. Iya, setuju Bang. Misalnya Arab Saudi, dulunya kan dia negara kaku gitu ya. Benar. Nah, terus kayak banyak peraturan yang ngekang-ngekang gitu. Nah, sekarang mereka udah mulai membuka diri tuh. Ya nggak? Nah, berarti kan itu kabar baik dong. Bener Ya, banget. Kalau yang tertutup dan kaku mulai terbuka, ya masa kita harus mundur ke belakang Nah, jadinya itu kan? dia. Kita kan harus berjalan ke depan. Move on. Iya, Move on dong, Bang. Iya, gitu. Oke, kita lanjut ke komentar kedua nih, Gra. Ada dari Dadiono Samiran di videonya Shelter CSW yang judulnya Tempo bilang KTT G20 gagal. Media asing bilang KTT G20 berhasil. Komentarnya begini. Alhamdulillah, sekarang mulai kelihatan kalau masyarakat udah banyak pintar hingga tidak mudah diprovokasi. Saya rasa semakin ke depan semakin cerdas. Generasi-generasi penerus karena akibat dari infrastruktur yang masif. Ini bakal muncul orang-orang pintar. Dengan infrastruktur saya yakin ekonomi semakin meningkat dan berakibat banyak rakyat yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang tertinggi. Bagaimana nanti majunya republik ini kalau sampai 60-70% penduduknya bisa S1 semua minimal. Sehingga akan banyak masyarakat yang berpikir lebih realistis dan waras. Gimana tuh? Aduh. Kalau Aida? Ya, jadi menurut komentator ini narasi Tempo itu terbantahkan, ya kan? Apalagi netizen sekarang udah pinter-pinter banget nih, Bang, ya kan? Mereka ya udah bisa nyari fakta yang sebenarnya daripada mengikuti narasi Tempo itu, gitu. Ya, semua itu karena ekonomi meningkat dan orang-orang ya jadi lebih pinter dan bisa beradaptasi karena pendidikan itu kan, ya kan? Benar tuh, Gra. Nah, menurut Dadiono ini semua itu ada hubungannya dengan pembangunan infrastruktur yang masif banget nih. Nah, jadi tuh meningkatkan perekonomian dan pendidikan. Gitu. Yang kita heran nih, kok Tempo gitu ya? Kayak, ya tapi nggak usah dijawab lah, udah tau lah. Udah tau lah pokoknya Tempo kayak gimana. Iya. Lanjut komentar terakhir nih, komentar dari Muhammad B. Socrates di video Denny Siregar dengan judul Mobil ASMK Gimana Kabarnya? Komentarnya gini, terima kasih Bang Denny sudah menyampaikan fakta yang sebenarnya, walaupun kemungkinan besar gerombolan kadrun tetap tidak menggubrisnya, bahkan semakin meluap-luap kebenciannya karena prestasi dan keberhasilan Pak Jokowi bersama pemerintahan dan rakyat berakal sehat yang mendukung program-program Indonesia Maju. Gitu Bang. Aduh. Duh, jadi nih kalau gua rasa nih di videonya itu tuh nunjukin ya fakta yang dikaburkan sama para pembenci Pak Jokowi. Ya nggak? Karena komentar ini kan bersikap skeptis sama akan paham faktanya itu kayak gimana kan. Jadi mereka tuh menolak untuk tidak melihat dan tidak mendengar gitu. Menolak untuk menerima. Menolak untuk menerima. Aduh. Nah, fakta yang diungkapkan di dalam video timeline itu ya, meskipun begitu, kebenaran tuh harus tetap disampaikan gitu. Bener banget. Ya tugas kita memang harus ya hanya menyampaikan kebenaran gitu kan. Ya kalau terima atau enggak ya urusan mereka dong, ya kan. Yang jelas masyarakat luas tuh ya harus diberi pemahaman yang lengkap gitu kan. Iya sih, kadang-kadang juga kita sedih ngelihat mereka gitu. Iya, sedih banget sih sebenarnya, prihatin faktanya ya. apa, ngomongnya apa gitu. Tapi oke lah, semua itu akan kembali pada amal perbuatan masing-masing. Waduh, berat banget. Oke lah, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!